Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bisa melanjutkan materi kita tentang wulatul umuri, tentang akhlak terhadap pemerintah. Halaman 9 kitab At-Tahliyah wa Targhib. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wulatul umuri, akhlak terhadap pemerintah atau orang yang mempunyai tanggung jawab atas kita. Anna wulatal umuri, bahwasanya pemerintah hum alladzina biwasitatihim yansuru ad-dina, mereka adalah pelantara pembela agama. Mereka adalah pelantara pembela agama. Fatuqamu al-hududu, maka berdirilah hukuman, hukuman peraturan untuk penegakan hukuman syariah semisal, atau peraturan penegakan hukuman pemerintah kita ini. Watu'da al-furudu, dan kewajiban bisa terlaksana, watum tana'u at-ta'adi, dan mencegah kedoliman, watuh qanud dima'u, dan menjaga pertumpahan darah, watuh fadus sihatu, dan menjaga kesehatan. Semisal ketika seperti ini, di masa Covid seperti ini, tugas pemerintah adalah menjaga bagaimana agar rakyatnya sehat. Seperti tadi, menjaga agar stabilitas negara ini terjaga aman, tidak terjadi peperangan, sehingga hukuman bisa berjalan, kewajiban bisa dilaksanakan. Watundamul biladu, dan negara menjadi teratur. Watusna'ut tura'u, dan membuat kanal-kanal. Semisal pemerintahan kita seperti saat ini membuat bendungan-bendungan. Itulah tugas pemerintah. Jasanya besar. Ini semuanya adalah jasa mereka. Wal jusuru, dan jembatan. Siapa yang membangun jembatan? Otomatis atas wewenang pemerintah. Wal qanatiru, dan pasar. Dibangun pasar. Wal husunu, dan tembok. Ini kalau zaman dahulu negara itu pasti punya tembok. Setiap daulah atau negeri punya tembok. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang keamanan tidak lagi diamankan dengan tembok, akan tetapi menggunakan keamanan batas negara tertentu dengan tentara, dengan memasang sinyal, sehingga ketika ada pesawat asing masuk terdeteksi dan lain sebagainya. Wal qala'u, dan benteng, membangun benteng, pos-pos benteng, tembok. Kalau sekarang pos-pos penjagaan di perbatasan atau di jalur udara kita semisal. Watu'laful junudu, dan menyusun tentara, tentara jenderal, TNI, angkatan laut, angkatan udara, dan lain sebagainya. Wasuyayyidu imadat tarbiyah, dan mendirikan tiang pendidikan, mendirikan tiang pendidikan, membangun bangunan pendidikan.
agar SDM manusianya bisa setara dengan apa yang kita butuhkan. Ketika SDM manusia tidak seimbang, otomatis bagaimana? Maka dari itu untuk menyeimbangkan SDM ini harus dibangun pendidikan. Wa ta'limi dan belajar mengajar. Sekolah seperti apapun. Kalau tarbiyah pendidikan baik pesantren, baik sekolah umum, semuanya. Ta'lim juga seperti itu. Ta'lim yang penting ada proses belajar mengajar. Wayun syarul adlu dan keadilan menyebar. Menyebar keadilan. Wa ghairu dzalik dan lain-lain. Mimma yurfa'un niza, yaitu dari sesuatu yang menghilangkan pertikaian. Pokoknya sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya kerusuhan, keributan, itu adalah tugas pemerintah. Jadi aparatur pemerintah harusnya bagaimana negara ini menjadi aman, menjadi berpendidikan, menjadi tentram. Maka dari itu potensi yang menyebabkan kegaduhan dalam negara ini adalah tugas pemerintah. Wa yakfulu husulal amni dan menjamin terwujudnya keamanan. Nah, satu tadi harus bisa menghilangkan kegaduhan. Nomor 2, harus bisa menjamin keamanan. Semisal tidak ada kegaduhan, akan tetapi tidak nyaman, mungkin nggak? Mungkin sekali kehidupan tidak nyaman. Seperti contoh mungkin kemiskinan di mana-mana, kekeringan. Walaupun semisal tidak gaduh, akan tetapi kan tidak nyaman. Wastita berrohati dan menciptakan ketentraman. Rohah, nyaman, tentram, sehingga dia menjadi bisa istirahat. Fa anta fi nadhiri a'malihim, maka kamu di hadapan semacam amal mereka. Tugas mereka. Al-jaliyati, yang agung, yang besar. Wasahrihim alal manafi, dan mereka bergadang untuk kemanfaatan al-amati, yang umum, untuk manfaat umum. Yulzimuka an tukhallisa fi mahabbatihim, mewajibkanmu untuk ikhlas mencintai mereka, wa musa'adatihim, dan membantu mereka, wa ta'atihim, dan taat kepada mereka. Allati qaranahallahu subhanahu wa ta'ala, yang telah dibersamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allati qaranaha, yang telah dibersamakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bi ta'atihi, dengan taat kepadanya, taat kepada Allah. Wa ta'ati rasulihi, dan taat kepada rasulnya. Haitsu qala, sekira Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah kalian. Nah, di sini jelaskan, wahai orang-orang yang beriman,
taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu pula kalian harus taat kepada pemerintah kalian. Pemerintah, apapun mereka, siapapun mereka, apapun tugasnya, kita juga harus taat selama tidak bertentangan dengan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita sudah tahu bagaimana peran mereka. Yang mana dengan peran mereka, tugas mereka, integrasi negara kita menjadi kuat, menjadi damai, menjadi aman sentosa, sehingga keadilan bisa tersebar. Semisal saat yang seperti ini, masa pandemi, pemerintah ngasih bansos. Semisal waktu ada kecelakaan, pemerintah menyediakan bantuan. Ada bencana, pemerintah menyediakan pasukan untuk penyelamatan, dan segala macam fasilitas negara, yaitu demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan rakyatnya, tidak memandang rakyatnya itu siapapun mereka. Ini adalah kemaslahatan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Maka dari itu kita wajib taat, kita harusnya ikhlas mencintai mereka, senang kepada mereka, dan juga kita harus membantunya. Nah, seperti itu. Dan juga wadaf'i ma yuqaddaru minar rusumi, dan kita harus membayar iuran, kadar yang ditetapkan dari iuran. Semisal pajak kalau zaman dulu mungkin semisal kupeti, kalau zaman sekarang pajak. Kita juga ikut serta membayar demi membangun negara dan bangsa kita. Makanya wadaf ima yuqaddaru minar rusum, dan kita wajib membayar, menyerahkan kadar dari biaya. Untuk apa? Litasarrufin fil masalihil al-umumiyati, untuk pentasarufan maslahat umum, demi kemaslahatan umum. Wa badlil juhdi, dan kita harus menyalurkan kesungguhan, dan kita harus menyalurkan usaha kita ma'ahum, bersama mereka, harus gotong royong bersama mereka. Fi jami'i ma yahsunul adat, dalam semua adat yang baik, dalam semua kebaikan adat. Yang mana adat, misal kalau adat itu baik, ya udah kita harus bisa gotong royong. Wa yusi'un nitaqaz zira', dan kita harus memperluas di bidang pertanian. Wa yusi'un nitaqaz zira'ah, dan memperluas bidang pertanian. Wa tijarati, dan perdagangan. Was-sina'ati, dan kerajinan. Nah, ini semua kita harus badul juhdi, kita harus kesungguhan kita harus kita upayakan untuk pemerintah. Demi apa? Demi memajukan adat yang baik. Alhamdulillah kita mempunyai adat yang baik. Adat seperti adat gotong royong, seperti adat akhlak yang baik. Kita adalah orang yang ramah, kita adalah bangsa yang sopan. Nah, ini kita harus upayakan, kita harus berusaha untuk meningkatkan semuanya itu. Begitu pula untuk meluaskan atau untuk mengibarkan sayap kita di bidang pertama pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Dengan seperti inilah bangsa kita menjadi maju. Bangsa kita menjadi semakin maju dan semakin berkembang. Maka dari itu, ketika kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan pemerintah, dengan kita taat akan peraturan, dengan kita mendukung secara penuh akan kebaikan dan kemaslahatan bangsa kita, maka dari itu ini akan terjamin yang namanya
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang damai, yang tentram, yang adil, yang loh jinawe. Berarti kita menjadi bangsa yang makmur, paling maju. Tidak ada yang membandingi lagi. Apa tujuan kita bernegara? Apa tujuan kita berbangsa? Tidak lain menciptakan kedamaian, ketentraman, keamanan. Di atas semuanya itu sudah cukup. Sudah tuh cukup. Yang penting kita bisa qanaah, menerima. Nah, ini adalah kunci daripada kita bernegara dan akhlak kita kepada pemerintah. Wallahu a'lam bishawab.